Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang AutoCAD by Autodesk untuk menyelesaikan tugas pengganti UAS dengan mata kuliah aplikasi komputer CAD. Pertama, kita bisa buka tab baru. Nah, kemudian untuk awal pengaturan workspace itu kita klik units. Units ini untuk menentukan skala yang kita mau pada gambar. Nah, biasanya itu menggunakan sentimeter. Nah, jika sudah, ada juga yang namanya limits. Limits ini untuk memberikan batas pada gambar untuk skala atau biasa disebut dengan ruang kerja. Nah, contoh ini ada warna hijau, kemudian di bawah ada warna merah. Itu adalah batas untuk kita menggambar. Nah, kemudian ada snap. Snap itu biasa menggunakan F3. Snap on, snap off. Nah, itu untuk mengetahui titik tengah pada gambar. Contoh, sini ada gambar. Jika saya mengaktifkan snap, kita snap ini biasa menggunakan F3 shortcutnya. Kemudian tekan shift dan klik kanan pada mouse. Nah, di sini ada banyak pengaturan tentang snap. Oke, kita lanjut saja ke grid. Grid ini biasa digunakan untuk menghilangkan garis pada layar AutoCAD menggunakan F7. Nah, kalau grid on akan muncul garis-garis atau biasa garis skala lah. Nah, jika kita nonaktifkan, nah dia tidak ada, hanya tersisa gambar. Tapi kebanyakan orang lebih suka aktif. Oke, kemudian ada zoom. Zoom itu sendiri ya. Nah, jika kita klik zoom, terus kita klik bagian terserah mananya. Nah, dia akan ngezoom jauh. Tapi orang biasanya menggunakan roll pada mouse untuk zoom in ataupun zoom out. Kemudian ada pan. Nah, pan ini untuk menggeser ke sana kemari. Ada juga di bagian tool kanan ini gambar 5 jari. Tapi orang biasa menggunakan roll pada mouse di tengah. Lanjut. Nah, di sini kita mulai menggambar objek 2 dimensi. Yang pertama itu ada line, tekan L, line. Nah, line ini untuk memulai garis random terserah. Contoh seperti ini. Nah, biasa ada juga yang di bagian sini, home terus line. Kita lanjut ke circle. Circle ini kita tekan, nah dia akan seperti ya basic lah buat lingkaran. Lanjut arch.
arch ini biasa digunakan untuk membuat garis lengkung, contoh seperti ini. Nah, ini kan sudah. Nah, kita mau ambil yang mana garis lengkungnya, dia hampir sama dengan circle lah. Lanjut ke rectangle. Rectangle, kita klik, masukkan angka 15 kali 15. Nah, jadi itu biasa juga diambil dari sini, kita atur, dah jadi. Bedanya rectangle dan line itu, rectangle langsung persegi terus garisnya itu menyatu, sedangkan line tidak. Lanjut ke polygon dips. Nah, ini polygon ini berbentuk segi 5. Kita masukkan angka 4 atau 5 atau 6. Nah, masuk 6 siku. Polygon ini apa, biasa disebut dengan gambar bersiku. Kita sisa masukkan berapa kemauan siku yang kita mau. Ada 6. Kemudian ada elips. Nah, elips ini bisa kita atur. Dia itu berbeda dengan circle. Kalau circle dia full lingkaran bentuk bulat. Kalau elips dia berbeda. Dia itu bisa membentuk bentuk oval lah, bentuk mata, terserah. Nah, contoh kayak begini, oval. Nah, yang ketiga, ada pembagian ketiga itu modifikasi objek. Seperti yang pertama itu ada move. Biasa kita shortcutnya itu M. Kita ambil sini, terus kita move ke sini. Ya, begitulah move. Kemudian ada copy. Kita copy dia. Selanjutnya ada rotate ini untuk memutar objek. Nah, contoh kayak gini, memutar-mutar objek, mau putar bagaimana, ke bawah. Nah, begitulah. Kemudian ada mirror. Mirror ini seperti dia hampir sama dengan rotate. Ini mirror. Nah, beginilah mirror. Kemudian ada trim. Trim. Trim ini biasanya digunakan untuk memotong garis yang kita tidak mau ada pada gambar atau
ganggu. Contoh ini lebih, kita potong saja, lebih, 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 lebih. Nah, seperti itu contoh. Ini kita potong tengah-tengah. Nah, ini, 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 sudah. Kemudian ada extend. Extend ini menambah garis, panjang garis, contoh ini. Nah, yang sebelumnya tidak ada garis di sini, jika kita klik, nah, tambah sama dengan ini, tab, ada lagi. Kemudian ada offset. Jarak 0, nah, dia itu mengcopy tapi pakai jarak. Nah, tuh. Nah, itu offset. Kemudian ada fillet. Fillet ini dia kayak melengkungkan sudut. Oh, fillet, fillet, fillet. Kemudian lanjut ke chamfer. Nah, chamfer ini begitulah kira-kira. Terus ada yang keempat, on snap. Biasa menggunakan F3, snap on, snap off, F8. F8 itu untuk meluruskan, contoh seperti ini. Nah, jika F8 kita tidak aktifkan, maka garis bisa miring. Jika lo diaktifkan, nah, maka garisnya akan tetap lurus, vertikal maupun horizontal. Dia tidak miring lah. Kemudian ada F9. F9 itu sama halnya dengan F3. Nah, lanjut ke bagian dimension. Di sini ada dimension. Nah, pertama itu dimension linear. Kita klik, klik. Nah, muncul angka. Cuman belum disetting, jadi mungkin agak kecil. Terus ada dimension anyar. Dimension angular. Dia ini untuk mengetahui sudut garis. Kita tekan, klik, klik. Nah, muncul 90 derajat.
Kemudian ada dimension style. Nah, kita bisa atur, klik modify. Nah, di sini bloknya mau warna apa? Apakah warna green, terus ada line tipenya. Terus jangan lupa di sini kita melakukan oke, set curve, udah close. Kita klik dim style, dim linear, dim. Nah, ini ya itu cuma ada garis warna garis yang tadi kita bikin di atas saja. Kemudian ada teks. Teks ada di tools ini, bisa juga kita ketik teks. Teks terus kita klik, nah akan muncul ke pertama. Sudah ada ini teksnya. Jadi kalau kita mau menambahkan nama ruang pada gambar atau apa, lanjut ke layer management. Layer management. Nah, di sini ada layer properties. Kita bisa bikin layar sesuai yang kita mau. Nah, seperti ini. Jika kita tidak munculkan gambar tadi, maka kita tekan lampu. Dan jika kita ingin gambar kembali, kita nyalakan saja. Nah, layar itu bisa di model sesuka apapun, semau apapun. Kita bisa bikin dengan berbeda-beda warna, berbeda-beda garis. Kemudian ada LE. Ada LE type. Ini ada layar. Tuh, di sini kita bisa bikin layar sesuka, sebanyak apa, sesuka apa, terserah. Kita bisa juga atur dengan garisnya, ketebalan garis. Contoh 0,5. Nah, di sini akan muncul. Di sini kita namain, contoh kita bikin, kita tambah layar. Nah, di sini kita bikin layar dengan nama. Nah, di sini saya sudah membuat layar. Terserah kita namanya apa. Pintu. Terus kita kasih warna hijau. Nah, itulah fungsi dari line type. Oke, sudah. Nah, muncul di sini. Ada dinding, ada pintu. Nah, terus ada line weight.
line width. Nah, ini nih ukuran tulisan, ukuran garis hampir sama dengan fine type tadi. Terus ada skala yang di sini, skala max, maksudnya ketebalan maksimal. Terus di sini ada milimeter, milimeter sini ukurannya. Jika pakai inch akan bikin dia berbeda. Terus lanjut ke hatch. Keren ya. Hatch ini kalau di tools itu ada di mana itu saya lupa. Nah, di sini di hatch. Nah, kita klik muncul. Terus jika kita mau ganti gini, terus di sini juga ada, kita contoh taruh begini, pasir berkerikil, sudah, cuman hatch cuman gitu sesuai kemauan saja. Terus ada blok. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita klik blok, ada muncul kayak pengaturan lah. Ada skill, ada annotative, ada space of on screen, delete. Cuman kita harus memilih gambar dulu supaya bisa. Saya contohkan seperti ini. Terus blok. Nah, di sini kita bisa, dan ini muncul gambar yang tadi kita blok. Apakah kita delete atau kita mau apakan saja. Oke, cukup. Terus lanjut ke M-block. Ada namanya M-block. M-block itu hampir sama dengan block. Lanjut ke insert. Begini, insert block, terus klik insert. Kemudian muncul bagian begini. Ada banyak fitur. Seperti bikin pintu. Ini ada pintu juga. Ada jendela kecil. Contoh. Ini ada pintu. Ada banyak lah fitur-fitur. Ini ada contoh. Kita masukkan angka. Contoh kita kasih pada bagian ini.
kemudian ada explode. Sudah ini. Seperti di perintahnya. Nah, yaitu dipisahkan antara garis per garis jika explode. Nah, ini kan jadi satu garis semua. Jika kita explode, ada ini, dia jadi terpisah seperti ini sampai ini yang awalnya tadi menyatu jadi terpisah. Kemudian ada layout. Nih, layout line itu yaitu garis tak berujung. Entah sampai kapan kamu cari ujungnya, dia tidak akan muncul. Garis tak berujung. Begini, tak berujung. Kemudian ada view. View. View komponen. Terus ada scale. Scale itu kita bisa mengatur ukuran gambar yang kita mau. Contoh scale sempatnya SC. Tarik dari sini. Nah, contoh. Nah, dia akan membesar. Jika kita ingin mengecilkan juga bisa. Seperti sudah. Terus ada plot. Nah, plot ini biasa jika kita selesai menggambar, kita pilih kertas A4, terus kita center plot, kita pakai window ini kita bisa bebas pilih bagian mana saja yang kita mau plot. Contoh dari sini ke terus di sini tidak usah dicekliskan apa itu layout. Tapi sebelum itu kita harus bikin seperti persegi dulu. Nah, seperti yang terus kita klik plot, window,
terus kita pilih. Nah, sudah kita kita jadikan PDF. DWG itu Microsoft Print to PDF. Sudah, sisa simpan. Terus lanjut ada page setup. Nah, page setup ini jikalau gambar kita tiba-tiba hilang, terus sebelum hilang itu kita kasih masuk di page setup, nah, ada kemungkinan gambar kita bisa diambil kembali dari sini. Sudah, mungkin itu saja penjelasan tentang dasar-dasar AutoCAD. Terima kasih.